Oke, halo, perkenalkan saya Muhammad Raffi Asmitono dengan NIM 440 2256 220 dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Di sini langsung saja kita lanjut ke proyek ke-6 saya ya, teman-teman, mengenai fungsi. Apa itu fungsi ya, teman-teman? Kita langsung masuk saja ke dalam PPT-nya. Fungsi merupakan blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan sebuah tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode atau bahasa sederhana. Fungsi merupakan suatu perintah untuk mempersingkat baris kode pada saat melakukan pemrograman dengan tujuan meminimalisir terjadinya error pada saat melakukan pemrograman ya teman-teman. Nah, untuk contoh fungsi ini ya teman-teman, seperti ini ya. Kita masuk ke Python, Python dengan perintah print kerjakan tugas pemrograman komputer kamu ya teman-teman. Kemudian perintah buka tutup kurung ya, seperti ini teman-teman. Nah, fungsi ini teman-teman merupakan blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali ini teman-teman, untuk menjalankan sebuah tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode ya teman-teman. Nah, untuk parameter fungsi ini ya teman-teman, sederhananya yaitu suatu input untuk fungsi yang dimana parameter itu merupakan sebuah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input ya teman-teman. Seperti tadi ya teman-teman, kita masukkan perintah when, kemudian print kerjakan tugas pemrograman komputer kamu, when ini ya teman-teman. Dan ke baris keempat ini kita tulis perintah dalam kurung tadi ya teman-teman, kita ketik sekarang juga ya teman-teman. Kemudian kita masukkan hashtag kerjakan tugas pemrograman komputer kamu sekarang juga ya teman-teman. Kemudian untuk jenis parameter ya teman-teman, yaitu yang pertama ada positional parameter atau urutan harus sama. Kedua yaitu keyword parameter, panggil berdasarkan nama ya teman-teman. Kemudian ketiga ada default parameter, yaitu ada nilai bawaan. Nah, nilai dari variabel salam akan bernilai apa kabar ya. Jika tidak ada nilai dari variabel nama akan bernilai temanku. Jika tidak ada input ini ya teman-teman. Seperti ini tadi contohnya ya teman-teman. Kemudian kita ketik dev siapa ya, salam apa kabar. Kemudian dalam koma ini nama temanku, yaitu kita kasih pagar nilai bawaan, kemudian kita print nama dan salam ya. Kemudian baris keempat ini sapa, kurung buka kurung tutup, kita kasih pagar default atau sesuai nilai bawaan ya teman-teman. Yang kelima ada sapa, contohnya ini web piye kabarmu atau web kabarmu gimana gitu ya teman-teman. Si pagar yaitu posisional atau urut sesuai parameter ya teman-teman. Yang keenam yaitu sapa, namanya adalah awib ya teman-teman. Kemudian salamnya yaitu menanyai kabar ya kepada awib ini ya teman-teman, apa kabarmu gitu. Dan kita kasih pagar keyword ini ya teman-teman. 8 yaitu hashtag temanku apa kabar. Yang 9 ini hashtag piye kabarmu web. 10 atau aweb apa kabarmu atau aweb gimana kabarmu. Nah, selanjutnya masuk ke macam fungsi ya teman-teman. Pertama itu ada fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri, contohnya faktorial atau Fibonacci ya teman-teman. Seperti ini, def faktorial n ini ya, if n sama dengan 1, return 1, return n sama dengan atau kali faktorial n min 1 ini ya teman-teman. Kemudian kita print faktorial dalam kurung lagi ini 5 ya teman-teman, hashtag 120. Kemudian faktorial 5 kali faktorial 4, faktorial 3,
faktorial 2 ini teman-teman, kemudian faktorial 2 menuju 1 dan terakhir ke 1 ya teman-teman. Seperti itu tadi fungsi rekursif ini ya teman-teman. Kita dari urut dari 5 kali menuju faktorial 4, kemudian 4 kali ini bintang atau kali ini ya teman-teman, kemudian faktorial 3 dan 3 faktorial 2 dan seterusnya ini teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu fungsi lambda, yaitu fungsi singkat yang ditulis suatu baris atau satu baris ya teman-teman. Contohnya dengan melakukan pengkuadratan ya teman-teman. Contoh seperti ini ya. Kuadrat sama dengan lambda kali sama dengan kali x kali 2 ini teman-teman. Kemudian print kuadrat 5. Dan ini kita pagar 25 ya teman-teman. Seperti matematika perhitungan perkalian 5 kali 5 yaitu 25 ya teman-teman. Lambda ini sebuah fungsi singkat yang ditulis satu baris tanpa nama atau anonim dengan menggunakan kata kunci lambda ya teman-teman. Sedangkan x merupakan parameter input dan x kali 2 merupakan ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu menggunakan return ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke return value atau nilai balik ya teman-teman, yaitu sebuah fungsi biasanya tidak dapat mengembalikan nilai, dan jika sudah seperti itu biasanya disebut dengan prosedur ya teman-teman. Cara kita mengembalikan nilainya adalah dengan menggunakan return. Return digunakan untuk mengembalikan atau untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Seperti ini ya teman-teman, def kemudian tambah a, b ya teman-teman, kemudian kita return a plus b ya teman-teman, hasil tambah yaitu 3,5, kemudian kita print hasil hasil lagi ya teman-teman. Ini kan kita lupa kasihkan tanda petik di atas ya teman-teman supaya project berhasil. Kemudian kita kasih hashtag output sama dengan 8 ya teman-teman, dari hasil penjumlahan 3 tambah 5 ini ya teman-teman. Untuk nilai AB ini diartikan sebagai penjumlahan 2 angka yang diberikan sebagai argumen atau input ya teman-teman. Selanjutnya selesai mengenai PPT. Kita langsung masuk saja ke step pertama pada Scratch ya teman-teman, mengenai fungsi ini ya teman-teman. Kita masuk ke dalam sini ya teman-teman. Yang pertama tadi saya sudah mencoba ini ya teman-teman. Kita masukkan ke bendera hijau ini ya teman-teman, dan kita masukkan variabel delete ini ya teman-teman, supaya nanti ketika kita memulai project baru ini pada hilang ya teman-teman, seperti ini. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Oke, kita berhenti, stop dulu. Kemudian kita membuat blok baru ini teman-teman, yaitu get grades from user ini teman-teman. Kita buat blok baru seperti ini ya teman-teman, dan kita klik atau masukkan blok C ini ya teman-teman. Kita masukkan join 2 kali ini. Kita klik di sini you've given line of grades, dan di sini kita ketik grades ya teman-teman. Kita masuk ke ini ya teman-teman, dari blok yang kita buat tadi ya. Kita klik di make block ini dan kita klik get grades from user ini ya teman-teman. Kita masukkan set as grade, ask for grade ini ya teman-teman. Sebelumnya kita membuat variabel dulu ya teman-teman, di sini sesuai ini ya teman-teman, dan sini kita tulis true ya teman-teman. Kita masukkan loop ya teman-teman, repeat until ini ya teman-teman. Kita masukkan operator ini sama dengan, kemudian kita masukkan variabel ask for grade ini ya teman-teman, sini, dan false ini ya teman-teman. Dan kita masukkan pertanyaan ini next grade ya teman-teman, kemudian kita klik set grade to answer ini ya teman-teman. Dan di sini ada if else atau boolean ya teman-teman, kita masukkan sama seperti tadi, masukkan operator sama dengan ini ya teman-teman.
kemudian kita masukkan ini variabel grade main 1 ini ya. Kemudian kita set as for grade false atau salah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan if else lagi di sini ya teman-teman, di else ini kita masukkan boolean lagi ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke operator and ini ya teman-teman, operator ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kurang dan lebih ini teman-teman. Kemudian kita add grade to grade sini ya teman-teman. Kemudian masukkan blok say please provide a grade between 0 and 10 ya teman-teman. Main 1 to stop ya. Jadi kita tuliskan main 1, main 2, main 3 itu akan stop ya teman-teman. Kemudian akan muncul di sini nanti kita menjawab berapa ya. Misal kita betul 6, nanti akan muncul kita you have given grade 6 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Kita masukkan 6 ya, benar ya teman-teman. 8 10 5 9 2. Nah, kita masukkan main 2 ya teman-teman. Ya, ini teman-teman. Please provide ini ya tadi ya. Kita masuk ini. Kemudian next grade lagi ya teman-teman. Kita klik main 1. Kita enter. You given 6 grade ini ya teman-teman. Kita hanya mendapat 6 nilai saja ya teman-teman yang benar, karena tadi saya 1 menyebutkan salah ya, main 1 ya teman-teman. Oke, seperti itu tadi mengenai step pertama. Kita lanjut ke step kedua ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke step kedua ya teman-teman. Seperti ini tadi. Ada sedikit tambahan ya teman-teman mengenai fungsi pada Scratch ini teman-teman. Sini saya menambahkan ini teman-teman, blok baru ini, compute list maximum ya teman-teman, dan compute list average. Nah, untuk tambahannya sendiri ya teman-teman, pada maksimum di sini saya membuat blok ini ya teman-teman, compute list maximum, dengan menambahkan number list ya di sini atau add number. Dan saya masukkan variable set, kemudian sini masa maksimum dan item 1 of grades ya teman-teman. Dan set index to 1 ini ya teman-teman. Dan masukkan repeat saja length of grades ya teman-teman. Dan kita masukkan if dan operator kurang ini ya teman-teman, atau lebih ya teman-teman. Itu nilai maksimumnya ya teman-teman. Item index of grades and maksimum di sini teman-teman. Seperti kita ada blok minimum ini ya teman-teman, cuman perbedaannya pada letak sini teman-teman, tanda ini operatornya ini teman-teman. Lainnya sama ya, kita tinggal duplikat pada bagian ini ya teman-teman, dengan mengganti ini dari ini ya teman-teman. Kemudian untuk compute list average ini ya teman-teman, kita membuat blok rata-rata di sini teman-teman. Sudah nampak ya. Di sini saya masukkan set atau sum ini ya teman-teman, rata-rata to 0 ya teman-teman. Kemudian kita set indeksnya 1 dan kita masukkan repeat ini ya teman-teman, length of grades ini ya teman-teman. Variable length of grades ini ya, atau blok length of grade. Kemudian kita masukkan change ini ya teman-teman, sum by item index of grades ini ya teman-teman, dan change sum by 1 ini teman-teman. Dan kita masukkan set average ini teman-teman, to sum
Kemudian kita masukkan operator bagi length of grid ini teman-teman. Nah, untuk sini ya teman-teman, pada blok C ini saya menambahkan join sebanyak 5 kali ya teman-teman, untuk memasukkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata ya teman-teman, supaya nanti jika sudah selesai akan muncul di sini yaitu nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan nilai rata-ratanya berapa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke projectnya saja ya teman-teman. Kita start saja, kita running. Nah, kita masukkan 8, 7, 9, 4, 5, 5, 2, 6, 8 lagi, 9 lagi, 5 lagi. Dan untuk stop atau men-stop program tersebut ya teman-teman, kita klik min 1 ini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Saya yaitu nilai minimumnya. Nah, untuk menilai minimumnya ya teman-teman, di sini pertama itu 8 lebih kecil, 7 lebih kecil dari 8, ya 9 lebih kecil dari 9 lebih kecil dari 7, tidak. 4 lebih kecil dari 9, ya. Dan 5 lebih kecil dari 4, tidak. 5 lebih kecil dari 5, tidak. 2 lebih kecil dari 5, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini 6 lebih kecil dari 2, tidak. 8 lebih kecil dari 2, tidak. 9 lebih kecil dari 2, tidak. Dan 5 tidak lebih kecil dari 2 ya teman-teman. Jadi nilai minimumnya 2 ini teman-teman. Untuk nilai maksimumnya ini teman-teman 8, pertama itu 8 ya teman-teman. Selanjutnya 7, apakah lebih besar dari 8? Tidak. Dan 9, apakah lebih besar dari 8? Ya teman-teman. Dan di sini nilai-nilainya tidak ada yang melebihi dari 9 ya teman-teman. Misal nanti ada 10, maka nilai maksimumnya 10 ya teman-teman. Nah, untuk menentukan rata-rata ini teman-teman, mengenai penjumlahan ini ya teman-teman, nilai-nilai ini kemudian dijumlah dan dilakukan rata-rata 11 ini ya teman-teman. Jadi jumlah dari nilai tersebut dibagi 11 ya teman-teman, dan bertemu atau ketemu nilai rata-ratanya yaitu 9 ini teman-teman. Nah, mengenai atau kita mencoba lagi ya teman-teman di sini supaya paham. Kita coba lagi, enter, tambahkan 10. Nah, masuk ya teman-teman. Jika kita tambahkan 11, nah tidak masuk ya teman-teman, karena nilainya lebih dari 10. Kita masukkan 5. Dah segini saja teman-teman. Kita masukkan main 1 untuk men-stop program ya teman-teman. Enter. Given 6 grids ya teman-teman, dan dapatkan nilai 6. Kemudian untuk nilai minimumnya yang itu paling kecil ya 5 ya teman-teman, untuk maksimumnya 10 ya seperti tadi ya teman-teman, dan rata-ratanya adalah 8 teman-teman. Dari rata-rata tersebut hasil dari ini 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 10 tambah 5 dibagi 6 ini ya, nilai 6 ini teman-teman. Nah, seperti itu tadi mengenai script fungsi ini ya teman-teman. Jika teman-teman bingung, bisa melihat ini ya teman-teman, mengenai project atau blog ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memfoto mengenai program saya ini, atau nanti saya taruh link pada deskripsi saya di YouTube ya teman-teman. Kemudian seperti ini ya teman-teman, saya akan melanjutkan project 6 saya ini ke Replit Python ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke Replit Python ya teman-teman, seperti ini.
contoh program dari step 1 dan step 2 tadi ya teman-teman. Saya langsung gabung saja. Nah, pertama kita klik dev di sini ya teman-teman. Kita masukkan get grades from user ini ya teman-teman. Dan grades dan ask for grades true ini ya teman-teman. Kita masukkan while atau perulangan ini ya teman-teman. Kita masukkan ask for grade dan grade kita input next grade ini ya teman-teman. Betul, kita masukkan if atau boolean ya. Kita grade sama dengan main 1 teman-teman. Ask for grade sama dengan false. Jadi kita klik main 1 ini, maka project atau run di sini akan berhenti ya teman-teman. Yang kita klik else dan masuk lagi ke boolean ini ya teman-teman, if else ini, dan kita grade 0 and grade 10 ini ya teman-teman. Jadi paling besar 10 dan paling rendah ini 0 ya teman-teman. Untuk nilai yang dapat dimasukkan, jika kita masukkan 11 maka tidak ada, tidak bisa ya teman-teman. Dan kita grade open grades ini ya teman-teman. Kemudian else kita print please provide a grade between ini ya teman-teman. Kita masukkan plus dalam tanda atau tapi dari kiri ya teman-teman, 0 and 10, kemudian main 1 to stop ya teman-teman. Kemudian kita klik return grade sini ya teman-teman, atau perulangan atau diulang teman-teman. Kemudian kita masuk ke nilai minimum ini ya teman-teman. Kita dev compute underscore list underscore minimum ini ya teman-teman. Kemudian numbers underscore list dan minimum sama dengan number list dalam kurung ini 0 ya teman-teman. Kemudian for number in number list ini ya teman-teman. Kemudian if number sama dengan minimum ini atau kurang lebih dari minimum ada number dan return minimum ini teman-teman. Kemudian dev compute list maksimum ini ya teman-teman. Setelah minimum kita lanjut mencari maksimumnya, ini seperti ini teman-teman. Dan maksimum number list 0 ya. Jika teman-teman kesusahan antara menulis ini ya teman, atau bingung atau capek lagi menulis, teman-teman bisa menyalin ini semua teman-teman. Ini kita tinggal mengganti bagian ini ya teman-teman, ini terus ini dan ini teman-teman, sama ini teman-teman, kecuali pada rata-rata ini ya. Kalau rata-rata ini bawah ini sum ya teman-teman, sum sama dengan 0 ini, for number in sama dengan number underscore list, dan sum plus sama dengan number, average sama dengan sum bagi len atau sum per len number list ya teman-teman, dan return average. Kemudian get grades from user ini teman-teman, dan if line grades sama dengan 0. Kemudian print you've not given any grade, kemudian exit ini. Dan yang selanjutnya print grades dan print you've given plus strlen grades plus grades ini ya teman-teman. Str dalam kurung len, dalam kurung lagi grades, kemudian tutup kurung plus tanda petik grades titik tanda petik dalam kurung lagi ya teman-teman. Dan untuk minimumnya kita masukkan compute underscore list minimum dalam kurung grades ya teman-teman. Dan untuk maksimum sama ya teman-teman, compute list maksimum grades, dan average-nya sama, compute list average grades. Kemudian kita print tanda petik min sama dan titik-titik 2,
kemudian tanda petik lagi plus STR dalam kurung minimum ya teman-teman, kemudian plus ini bisa ini ya teman-teman, kita kasih spasi supaya sama dengan ini, tanda miring dari kiri, kemudian tanda petik lagi max, max, tanda petik 2 kali atau titik 2 kali, kemudian tanda petik plus STR maksimum, nah, dalam kurung maksimum lagi ya, kemudian plus tanda miring lagi dari kiri, kemudian tanda petik lagi, koma average titik 2 dan tanda petik plus STR average dan tutup kurung ini. Dan seperti ini tadi teman-teman mengenai project fungsi dari Replit Python ini ya teman-teman, bisa nanti menyalin saja teman-teman dari project saya. Nanti saya akan taruh link di atas atau di deskripsi pada link YouTube ya teman-teman, sama dengan Replit sama dengan Scratch ya teman-teman. Langsung saja kita run saja di sini teman-teman. Kita masukkan angka 8 sini teman-teman, kita lupa 8, enter 7, enter 9, 5, 6, 3, 2. Nah, untuk stop kita klik min 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya mendapat nilai 7 ya teman-teman, dan nilai minimalnya adalah 2, ini ya 2 paling kecil ya teman-teman, atau kita bisa mulai 1 ya, 1 nanti yang menjadi nilai minimum ya teman-teman. Dia nilai max, nilai maxnya yaitu 9 ini harusnya ya teman-teman. Apakah ada kesalahan ini dari saya ini? Nah, di sini terdapat kesalahan ya teman-teman mengenai nilai max-nya, karena saya di sini ya teman lupa mengganti ini, yaitu lebih dari ini teman-teman, lebih dari 0 ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita run lagi ya teman-teman. Kita masukkan 9. Ini teman, untuk stopnya kita klik min 1. Nah, ini teman-teman, untuk nilai min untuk saya ini mendapat 10 nilai ya teman-teman, dan nilai minnya adalah 1 dan nilai maxnya adalah 9 ya teman-teman. Jika saya nanti mengetik 10 di sini masukkan 10, maka nilai maksimalnya adalah 10 teman-teman. Dan untuk rata-ratanya yaitu 5,7 ya teman-teman, antara ini penjumlahan 9 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6, kemudian dibagi 10 ya teman-teman, yaitu 5,7. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.